Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifah Yudhitya Anggraini dengan NIM 2108 03102065 Prodi D3 Administrasi Keuangan. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah tentang akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing dan pajak. Untuk materi yang pertama ini ada kas. Kas ini merupakan mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Untuk yang pertama ini ada penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua ada penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga ini ada penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji dan sebagainya. Untuk transaksi internal bank syariah sendiri ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama transaksi tanpa menggunakan kas kecil, yang mana bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Yang kedua ini transaksi dengan menggunakan kas kecil, biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Ini ada akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Transaksi setoran cabang sendiri ini adalah merupakan transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Misalkan pada tanggal 2 Juni tahun 2000 sekian, Ibu Rina nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Jogja melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 300.000. Dengan jurnal tanggal 2 Juni tahun 2000 sekian, kas didebit sebesar 300.000, rekening nasabah Ibu Rina dikredit sebesar 300.000. Untuk selanjutnya ini ada transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Transaksi penarikan di cabang sendiri ini merupakan transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalkan pada tanggal 4 Juni tahun 2000 sekian, Ibu Rina nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Jogja melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Jogja sebesar 150.000. Untuk jurnalnya ini pada tanggal 4 Juni tahun 2000 sekian, rekening nasabah Ibu Rina didebit sebesar 150.000, kas dikredit sebesar 150.000. Untuk selanjutnya ini ada transaksi setoran kas ke cabang lain. Transaksi setoran cabang lain ini merupakan transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan, pada tanggal 7 Juni tahun 2000 sekian, Ibu Rina melakukan setoran tunai di kantor BSI Cabang Jogja ke rekening BSI atas nama Baim di Jember sebesar 50.000. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 7 Juni tahun 2000 sekian, kas didebit sebesar 50.000, RAK Cabang Jember dikredit sebesar 50.000. Untuk jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau di cabang Jogja ini pada tanggal 7 Juni tahun 2000 sekian, RAK Cabang Jember didebit sebesar 50.000, rekening nasabah Baim dikredit sebesar 50.000. Nah, selanjutnya ini ada transaksi penarikan kas di cabang lain. Transaksi penarikan di cabang lain ini merupakan transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan pada tanggal 10 Juni tahun 2000 sekian, Ibu Rina nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Jogja melakukan penarikan di Bank Syariah Indonesia Cabang Surabaya sebesar 50.000. Maka jurnalnya adalah jurnal di kantor cabang tempat transaksi di cabang Surabaya pada tanggal 10 Juni tahun 2000 sekian. RAK Cabang Jogja didebit sebesar 50.000, kas dikredit sebesar 50.000. Untuk jurnal transaksi penarikan cabang Jogja pada tanggal 10 Juni tahun 2000 sekian, rekening nasabah Ibu Rina didebit sebesar 50.000, RAK di cabang Surabaya itu kredit sebesar 50.000. Transaksi kas ini itu meliputi transaksi pengisian kas ATM, penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, penarikan oleh nasabah cabang lain.
Untuk materi selanjutnya ini ada penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia ini dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia ini merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Terus selanjutnya ini ada clearing. Clearing ini merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam kegiatan clearing ini digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Yang selanjutnya ini ada akuntansi pajak. Akuntansi pajak ini terdapat jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Untuk yang pertama ini ada penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro, dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua ini ada penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito, yang mana dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2, yang mana ketiganya ini dikenakan pajak sebesar 20%. Ketiga ini ada penghasilan yang diterima pegawai bank syariah yang dikenakan PPh 21 perorangan, yang mana dikenakan pajak 10%. Yang keempat ini ada penghasilan bank syariah yang kena pajaknya itu dikenakan oleh PPh 21 badan. Yang kelima ini ada dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Mungkin cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.